Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Tidak masuk? Ya, masuk semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita belajar, kita mempelajari masih dalam materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang mawas diri sebagai implementasi dari meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, ada yang tahu tentang mawas diri? Iya, mawas diri. Silakan. Gimana Jessica mawas diri? Mawas diri adalah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalam yang disadari, keinginan, dan sensasi proses tersebut berupa proses mental yang disadari dan biasanya dengan maksud tertentu dengan berlandaskan pada pikiran dan perasaannya. Iya, intinya mawas diri adalah koreksi diri. Dari hasil pembelajaran kita tentang hari akhir, kita dapat mengoreksi diri. Baiklah, kita akan membuka video sebagai renungan sebelum kita belajar. Nah, kalian harus mengamati video berikut. Saya sombong,
tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Welcome to Ghibli BDL. Support TSM Official Production. Everybody get your hands up. Kelompok 1 ya, berarti kalian ambil bahasnya kelompok 1 aja. Kelompok 2, kalian bahasnya kelompok 2 aja. Ya.
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mawas diri. Mawas diri adalah introspeksi atau refleksi diri tentang proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalamnya disadari, keinginan, dan sensasi. Proses tersebut berupa proses mental yang disadari dan biasanya dengan maksud tertentu dengan berlandaskan pada pikiran dan perasaannya. Ada juga contoh-contoh diri sebagai implementasi meyakini hari akhir di sekolah, maksudnya yang pertama menghargai teman supaya menghargai teman sebaya dan yang lebih muda seperti teman sepermainan dan adik kelas. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan sopan yang merupakan tempat menuntut ilmu. Terus yang keempat, tidak menjelek dan bertengkar dengan teman sendiri agar tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Masih presentasi dari kelompok 1. Baik, kita akan memasuki presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sintina, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mawas diri. Mawas diri adalah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalam yang disadari, keinginan, dan sensasi. Proses tersebut berupa proses mental yang disadari dan biasanya dengan maksud tertentu, dengan berlandaskan pada pikiran dan perasaannya. Kami di sini juga mempunyai fungsi. Fungsi dari mawas diri adalah agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirinya sendiri. Di sini saya akan memberikan 2 contoh mawas diri. Yang pertama, kita harus menghormati guru. Kedua, kita tidak boleh menyontek. Ketiga, selalu berbuat baik dan tidak sombong. Keempat, menyayangi teman dan sesama. Sekian dari saya kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas presentasi kami. Menyimpulkan dan menyampaikan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah teladan dengan calon penghuni surga. Kesimpulan dari kisah tersebut adalah pada kisah tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat tentang seorang pemuda sederhana yang menjadi calon penghuni surga. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang berelasan dengan pemuda tersebut meminta izin untuk pemuda tersebut. Setelah diamati, pemuda tersebut tidak terlalu banyak melakukan ibadah yang istimewa. Abdullah bertanya kepada orang tersebut. Pemuda tersebut menjawab bahwa amalan yang selalu ia lakukan yaitu selalu jujur kepada siapapun dan tidak pernah iri terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Penjelasan dari kisah teladan tersebut, dalam kisah tersebut menjelaskan bahwa kita harus selalu jujur dan jangan pernah iri kepada siapapun agar Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Dengan jujur akan membuat kita selalu mengerjakan amal kebaikan. Sikap menjauhkan diri dari sifat iri akan membuat kita lebih mudah bersyukur kepada Allah. Dan di sini juga saya akan memberikan contoh mawas diri di sekolah. Contoh yang pertama, taat dan hormat kepada guru saat di sekolah. Contoh yang kedua, mengikuti dan meneladani pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya minta. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja yang termasuk dalam pokok keimanan kepada hari akhir itu. Ya, ada yang bisa menjawab
dari pertanyaan Mutiara. Ada yang lain? Oke, Jessica Lorencia. Silakan Jessica Lorencia. Berdiri ya untuk menjawabnya ya. Keimanan yang benar terhadap hari akhir mencakup tentang keimanan yang tentang adanya hari kebangkitan, mengimani adanya hari perhitungan amal dan balasan dari amalan, serta mengimani tentang surga dan neraka. Termasuk juga keimanan kepada hari akhir adalah mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian seperti fitnah, azab, dan nikmat kubur. Terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan video tentang mawas diri sebagai penguat materi kita hari ini dan juga sebagai penguat hasil diskusi kalian yang telah kalian presentasikan. Mari kita simak video berikut. Iman kepada hari akhir, tentunya adik-adik semua sudah tahu pengertiannya, karena iman kepada hari akhir, pengertiannya ini sudah dibahas di KD yang lalu. Nah, sedikit di sini saya akan menjelaskan kembali. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal yaitu akhirat akan menanti. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-19. Di situ dikatakan artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasyik. Jelas ya adik-adik semua, di dalam firman ini, Allah telah menjelaskan bahwa setiap orang pasti menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluknya untuk muhasabah diri. Muhasabah ini merupakan di mana kita harus introspeksi, memawas diri, yaitu melihat kepada kebaikan, memeriksa keadaan diri kita, serta mengoreksi diri secara jujur, agar timbul kesadaran di diri kita akan hakikat diri yang tidak sempurna, serta keberadaan kita di dunia hanya sementara. Kemudian, mawas diri ini juga menggambarkan kesadaran akan pentingnya bahwa bekal yang baik dalam perjalanan kehidupan agar sampai kepada tujuan akhirnya yaitu alam akhirat dengan selamat dan bahagia. Kita harus memperhatikan bekal kita. Artinya di sini kita sadar untuk menimbang dengan cermat amal soleh pribadi yang telah dilakukan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Nah, kemudian lagi nih, pertimbangan dan perhitungan yang kita lakukan dengan cermat dapat melahirkan rasa syukur bila kita melakukan amal soleh, sehingga akan terdorong kembali untuk melakukan amal soleh lainnya. Dari itu adik-adik, ayo timbulkan sikap mawas diri dalam kehidupan kita sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Contohnya apa adik-adik? Yaitu memperbanyak bersyukur kepada Allah, taat dalam beribadah, rajin melaksanakan sholat. Tak lupa juga untuk selalu memperbanyak zikir, berkata jujur, berperilaku baik, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik semua. Tak lupa, saya akan mengingatkan lagi kepada kita semua, yaitu untuk selalu menerapkan 3M dalam protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan diri kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita sendiri? Untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, maka marilah sama-sama kita mengoreksi diri kita. Apapun yang tidak sepantasnya pernah kita lakukan, kita ubah. Ya, kita hilangkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehingga kita menjadi siap untuk menghadapi hari
hari akhir. Kapanpun hari akhir terjadi. Oke, iya. Oke, baiklah, sekarang marilah sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ini akan disimpulkan oleh kita. Ada kesimpulan yang bisa peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah: 1. Mawas diri adalah upaya langsung dan terus-menerus dalam membaca dan memahami diri baik secara fisik maupun fisik. Kesimpulannya dari mawas diri adalah kita harus selalu memperbaiki diri, baik dari hati, begitu juga dengan perilaku. Baiklah, Ibu akan membagikan tugas untuk di rumah. Oke, ini tugasnya dikerjakan ya. Iya, Ibu. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Dalam tempat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah